Halo Sobatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan podcast membahas berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Nah, podcast kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah viktimologi. Nah, mata kuliah viktimologi ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Hukum Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Namun sebelum jauh kita membahas berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, kita terlebih dahulu berkenalan nih sama rekan-rekan saya yang pada hari ini akan turut berdiskusi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dhani dari semester 5 reguler pagi angkatan tahun 2022. Boleh apa? Halo, perkenalkan nama saya Doni Hidayatullah, sama semester 5 juga. Perkenalkan nama saya Alismana, sama juga semester 5. Oke, perkenalkan nama saya Intan Maharani Putri, sama juga kita semua ada di semester 5. Iya, sehat kan kita semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kalau sehat, kita lanjut membahas nih berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Nah, tindak pidana perdagangan orang ini ya, Intan akhir-akhir ini ramai di media sosial, jadi perbincangan masyarakat, akademisi, bahkan para pekerja ya. Soalnya tindak pidana perdagangan orang itu melibatkan para pekerja dari Indonesia ke luar negeri. Nah, sebelum jauh nih kita membahas, kita terlebih dahulu mengetahui kronologi bagaimana terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang akan kita bahas pada hari ini. Buat Kang Teteh, siapa yang mau menjelaskan dulu baik ringkasnya maupun panjangnya? Sok, mangga. Mungkin sedikit ya yang saya baca, itu awalnya tuh korban ini dapat telepon dari temannya waktu itu, diiming-imingi lah untuk kerja di Thailand dengan gaji kurang lebih 35 juta per bulan ya, sebagai admin di perusahaan teknologi digital, keuangan digital. Nah, ketika tertariklah si korban ini tuh tertarik, lalu dia berangkatlah ke Thailand dengan menggunakan visa kunjungan awalnya. Nah, tetapi sesampainya di Thailand, dia dibawa ke Myanmar, ke daerah konflik di Myanmar. Nah, setelah sampai di sana, yang seharusnya dijanjikan itu sebagai admin, tapi dia dijadikan sebagai scammer, penipu lah kayak gitu. Dengan di training dulu selama 3 bulan tanpa digaji. 3 bulan tanpa digaji, hanya dikasih makan. Tanpa digaji, hanya dikasih makan aja sama pihak yang di Myanmar sana gitu. Nah, setelah mendapatkan gaji pertama itu kurang lebih 3,5 juta sampai 6,5 juta. Itu ya hampir sama-sama di Indonesia lah, gaji-gaji seperti itu lah. Setelah dia dieksploitasi lah selama training tersebut, terus mungkin ada pengaduan ya, sampai terdengarlah kepada bosnya, lalu si bosnya ini menyekap dan menyiksa. Mungkin dari situ singkatnya. Terungkap lah. Nah, Intan nih, kalau dari kita kan sudah belajar nih viktimologi berkaitan dengan ilmu tentang korban ya. Nah, kalau dari aspek viktimologi barusan kan berkaitan berarti viktimisasinya ya, yang menceritakan Kang Doni. Nah, kalau dari tipologi korbannya, nah orang-orang yang diperdagangkan ke Myanmar berarti ya Kang Doni tadi Myanmar itu, kalau dari tipologinya itu bagaimana Intan? Untuk tipologi sendiri itu kan artinya kalau di viktimologi yang kita pelajari ya Kang Teteh, itu mengenai pengelompokan korban. Korbannya itu jenis apa sih? Nah, menurut salah satu ahli yang bernama Mendelssohn, tipologinya ini termasuk kepada korban yang ketidaktahuan, kelalaian, dan juga bisa masuk ke korban keserakahan. Karena dari pada awalnya kan korban-korban tersebut ini dijanjikan dengan gaji 35 juta ya. Benar-benar cukup yang gaji yang besar, menggiurkan. Namun pada akhirnya tidak sesuai. Dan fun fact-nya nih ya Kang Teteh, untuk korbannya sendiri kan sampai hari ini itu sudah dipulangkan kurang lebih 21 korban. Nah, sebagian besar itu adalah korban-korban yang orangnya orang Sukabumi gitu. Iya, saya dengar dari Kebun Pedes sama Cirengas itu ada gitu. Karena rame kan waktu itu di TikTok kan yang bikin video minta bantuan pemerintah Indonesia itu, sehingga dari situ muncullah netizen kan. Nah, berarti dari aspek tipologi korbannya seperti itu. Nah, kemudian apa nih yang telah dilakukan pemerintah Indonesia nih untuk para korban ini nih? Apakah ketika sudah dipulangkan mereka diberikan ganti rugi, atau misalkan mereka diberikan pekerjaan yang layak, atau bagaimana nih Kang Teh?
berawal itu tadi yang tadi dijelaskan Kang Doni ya, kronologinya. Nah, kementerian juga sempat melihat ada video yang viral tuh di TikTok. Oh yang tadi. Yang dari sebelumnya tuh ada viral tuh di TikTok, yang orang-orang yang di Myanmar itu minta tolong untuk minta tolong di pemerintahan kalau misalkan mereka terjebak di Myanmar tersebut. Nah, kemudian kementerian itu juga kementerian tidak langsung berdiam diri, tapi langsung bertindak tersebut, kemudian berkolaborasi dengan KBRI. Oh, berarti pada saat video itu viral, berarti kementerian langsung bertindak kolaborasi dengan kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Myanmar dan juga yang di daerah Bangkok ya. Bangkok ya. Bangkok Thailand. Berarti kerjasama antara pemerintah Indonesia itu dengan KBRI Myanmar dan juga KBRI Thailand. Gitu. Nah, berarti untuk proses pemulangannya itu pemerintah tuh langsung bertindak cepat, bergerak cepat untuk membela para korban itu. Nah, berarti dari aspek viktimologinya juga sudah terlihat nih bahwa si korban itu sudah dilindungi, berarti ya dilindungi oleh para pemerintah Indonesia, yakni salah satunya melalui diplomasi, berarti ya melalui diplomasi. Nah, kemudian kalau dari pelakunya sendiri nih, Akang Teh, tadi kan dikatakan bahwa visanya itu visa kunjungan. Nah, berarti dari awal juga sudah salah ya, Kang? Betul. Sudah, kan harusnya kalau mau bekerja kan visa pekerja ya, bukan visa kunjungan. Dan juga malah diberangkatkannya awal tuh ke Thailand ya? Atau memang sudah perjanjian awal di Thailand atau bagaimana? Untuk perjanjian awal itu oleh si pelakunya juga kan orang Indonesia ya, 2 orang. Nah, pelaku ini menjanjikan untuk pekerjaannya itu di Thailand, namun pada faktanya diberangkatkan ke Myanmar. Jadi di Thailand itu dijanjikan bekerja di Thailand di salah satu perusahaan berbasis teknologi untuk menjadi admin gitu. Sehingga mungkin yang dikirimkan tuh orang-orang yang berkualitas bagus mungkin ya, sehingga pada saat di Myanmar tadi Kang Rodia, mereka juga sempat dipekerjakan sebagai apa? Scam. Berarti artinya orang-orang korban-korban di sini tuh paham berarti ya akan teknologi. Betul. Karena otomatis kan kalau diperjanjikan di awal dengan gaji gede, mereka juga pasti punya kemampuan yang mumpuni. Betul. Berarti tadi ya dikatakan bahwa pertamanya itu diperjanjikan ke Thailand dengan bisa kerja. Nah, salah satu pelakunya kedua berarti ya? Dua pelakunya itu merupakan warga negara Indonesia. Sisanya berarti di warga negara luar lah intinya, Myanmar atau Thailand. Nah, kemudian nih kan tadi korbannya dikatakan berapa Thailand yang pulang tuh? 21 orang. 21 ya Kang Aldi. 21 orang itu sudah dipulangkan, berarti sudah dipulangkan sama pemerintah Indonesia melalui kerjasama KBRI Myanmar dan Thailand, Bangkok Thailand. Nah, nih Kang Dan, apakah ketika mereka dieksploitasi di sana tadi selain dijadikan scammer, apakah mereka juga dilecehkan gitu, mengalami pelecehan atau tidak gitu? Mungkin ada salah satu berita yang saya baca itu ada yang dilecehkan, ada dari korbannya itu dari luar negeri. Ada salah satu laki-laki orang Pakistan misalnya, dia ketika disiksa dia melihat bahwa ada 2 orang perempuan dibawa ke penjara tersebut, lalu diperkosa oleh 17 pelaku yang salah satu perempuan ini, salah satu korbannya adalah warga Filipina seperti itu. Walaupun mungkin bukan salah satu korban di sini, tetapi di lokasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini tuh ada gitu kejadian, walaupun tidak melibatkan WNI gitu. Tetapi tetap ada ya terjadi kejadian pelecehan meski korbannya bukan dari kita gitu. Nah, kemudian nih kalau saya lihat ini dari media, dari informasi online perlindungan perempuan dan anak, pada tahun 2023 saja tercatat nih sebanyak 252 orang itu jumlah orang dewasa menjadi korban TPPU yakni WNI, kemudian 206 orang korban itu merupakan anak-anak. Nah, para korban tersebut merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, itu yang saya ketahui. Nah, dari Akang Teteh nih, kira-kira apa yang harus dilakukan nih kita misalkan sebagai orang berintelektual, sebagai orang dengan memiliki sumber daya manusia yang bagus, ketika ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri, apa yang harus kita cross check nih terlebih dahulu, Kang Aldi, Teh Intan, sebagai orang yang berintelek lah, memiliki misalkan keilmuan yang mumpuni?
Saya dulu. Boleh Kang, siapa Boleh. aja siapa. Boleh. Siapa aja ini kita belajar untuk mengetahui, siapa tahu kan dari Akang Teteh di sini ada yang tergiur bekerja misalkan di Myanmar, siapa tahu kan atau Iya. Hong Kong, Taiwan. Nah, kita harus terlebih dahulu mengantisipasi apa yang harus dilakukan baik dari aspek hukum maupun dari dokumen-dokumennya gitu, atau aspek-aspek yang lainnya yang mungkin tidak diketahui. Boleh? Boleh. Yang pertama mungkin dari aspek orangnya dulu, yang menawarkan itu dari mana nih? Harus jelas. Jangan sampai kita tuh gak tahu seluk beluknya dari mana. Kemudian yang tadi salah satu contoh ini kan ilegal nih. Belum tahu tuh background yang menawarkan itu siapa, dari mana, dari instansi mana gitu. Nah, kalau bisa itu udah jelas, dan juga memang ada kerjasama dengan pemerintahan di Indonesia. Oh, berarti kerjasama resmi harusnya. Berarti kayak salah satunya CPNI ya, pekerja migran Indonesia. Nah, berarti kalau kita mau aman, mau dilindungi lah intinya ada perlindungan dari pemerintah kita maupun pemerintah negara tujuan kita itu harus ada kerjasama lebih dahulu. Dilihat dari ada kerjasamanya atau belum gitu. Nah, kalau dari kita gimana, mau dilanjut? Boleh. Mungkin dilihat dari juga ya, biasanya kita bisa ngelihat itu yayasan. Nah, biasanya untuk yang menjembatani pekerja dari WNI ke misalkan ke luar negeri, itu kita melihat yayasannya apakah resmi atau tidak. Seperti yang terjadi di Myanmar ini, pada awalnya itu kan sudah memakai visa kunjungan, itu sudah salah, itu sudah ilegal. Jadi kita bisa lihat itu harusnya memakai visa kerja ya Kang Dani ya. Betul. Memakai visa kerja. Dari hal-hal seperti itu lebih baik ke yang legal-legal saja mungkin ya. Jadi tidak ada kesalahan dari awalnya. Berarti kita harus dari awal tuh sudah memastikan bahwa pihak yang mensponsori kita itu legal ya secara hukum maupun memiliki perizinan gitu dari negara, sehingga ketika kita berangkat tuh mendapat perlindungan, mendapat bentuknya tuh kayak ketika kita di sana tuh dapat mempertanggungjawabkan gitu pekerjaan kita di sana, maupun ketika kita kembali itu bisa kembali dengan selamat tanpa punya permasalahan. Dan poin utamanya jangan terlalu cepat percaya sama orang. Ya, itu betul. Jangan terlalu cepat percaya ketika orang mengiming-imingi dengan gaji besar kayak gitu. Nah, kembali lagi kita ke kasus yang tadi, tindak pidana perdagangan orang di Myanmar itu. Tadi kan berapa? 21 orang sudah dipulangkan. Nah, apakah kalau dari aspek viktimologinya, kita kan membahas tentang viktimologi nih. Apakah hak-hak mereka sudah diberikan oleh LPSK atau belum? Apakah sampai saat ini mereka telah diberikan penggantian ganti rugi atau belum nih? Bagaimana? Kang Dani? Boleh. Terkait keluarga korban ya, TPPO ini mereka ini mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Sempat baca juga yang keluarga korban yang ingin ke Myanmar waktu itu meminta perlindungan dari LPSK seperti itu karena khawatir mendapatkan intimidasi dari pihak pelaku atau perusahaan tersebut. Karena melihat video yang itu yang menjadi indikasi diketahuinya kasus ini. Diketahuinya kasus ini yang viral itu kan gara-gara video itu ya. Nah, setelah video itu viral, keluarga para korban dari TPPO ini kan pada was-was, takutnya ada intimidasi tersebut. Nah, itu sudah melaporkan ke LPSK dengan didampingi oleh SBMI kalau nggak salah ya, Serikat Buruh Migran Indonesia. Nah, dibantu untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, dan untuk korban-korbannya sendiri itu dibantu oleh LPSK. Seperti kan di sana itu para korban mendapatkan penganiayaan, mereka didampingi secara psikologis, mereka juga dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan hukum. Itu ada campur tangan dari LPSK-nya juga. Selain itu juga para korban dan keluarga korban juga harus mendapatkan informasi seperti itu, hak-hak korban yang kita pelajari di viktimologi. Iya, berarti pada intinya korban di sini tuh sudah diberikan artinya sudah dipenuhi walaupun mungkin tidak 100%, tapi pemerintah melalui LPSK sudah berusaha berupaya untuk memenuhi hak-hak korban dari korban tindak pidana perdagangan orang ini.
Nah sekarang tadi kan Kang Teh saya mendengar bahwa salah duanya berarti ya pelaku itu merupakan warga negara Indonesia. Nah sekarang bagaimana kabarnya? Masih Sudah hidup, masih atau sudah tiada atau bagaimana? Sudah ditangkap Sudah oleh Sudah diamankan. sudah Berarti diamankan. terjerat Undang-Undang Nomor 21 ya Iya. tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah selanjutnya sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, karena podcast kali ini tuh hanya membahas berkaitan dengan TPPO saja, mudah-mudahan di podcast-podcast selanjutnya kita bisa membahas ya tindak pidana yang lain kayak narkotika mungkin atau korupsi nih yang lagi rame, yang selalu hangat mungkin setiap bulan, setiap saat ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam podcast-podcast lainnya. Nah saya juga mau bertanya nih pada Kang Teteh, harapan besarnya terhadap penegakan hukum di Indonesia, baik khususnya nih tindak pidana perdagangan orang, umumnya tindak pidana lain. Bagaimana harapannya nih? Ya harapannya untuk hukum di Indonesia ya, kan faktor ataupun hukum ini ada itu ada 5 faktor kan, pertama hukum, terus sarana prasarannya, terus masyarakatnya, terus kebudayaannya. Nah harapannya itu hukumnya itu tegas, terus dari segi masyarakatnya itu patuh dan juga mengetahui, lalu dari segi sarana prasarannya itu terlengkapi lah, tercukupi agar bisa mengimbangi kejahatan-kejahatan yang ada. Kang Teh harapannya apa Kang Adi dulu? Yang disebutkan tadi kan dalam bahasa hukum juga kan ada sesuai dengan sesuai. Betul. Nah, meskipun memang pemerintahan membuat peraturan yang ketat untuk melindungi masyarakatnya, tapi kalau semisal memang masyarakatnya belum paham dari peraturan yang sudah dibuat, itu juga tidak akan sesuai di dalam pemahamannya. Nah, harus dinotis bahwasanya memang diharapkan masyarakat itu lebih paham lagi gitu terhadap hukum akan aturan yang ada yang telah dibuat oleh pemerintah. Banyak belajar dan sebagainya. Intan gimana? Selain itu tadi yang sudah dibahas oleh Kang Doni itu salah satu pendapat ahli dari Surjono Sukanto ya. Tadi mungkin satu lagi ada faktor dari aparat penegak hukum juga yang memang harus secara tegas menindak pelaku, benar-benar harus sesuai dengan hukum, harus secara tegas dan juga kerja cepat dan juga tanggap. Nah selain itu melihat faktor kenapa nih mereka bisa mau dengan iming-iming gaji besar mungkin ya. Nah di situ juga berarti ada posisi masyarakat yang ekonominya mungkin masih terbilang menengah ke bawah. Nah mungkin itu bisa menjadi perhatian pemerintah agar menjadi upaya preventif agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi. Iya berarti menjadi PR bagi pemerintah nih, bagi pemerintahan masih harum-harumnya pemerintahan baru menjadi PR untuk kemudian mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi berarti ya. Soalnya salah satu korbannya itu adalah salah satu ya berarti ke-11 orang korbannya itu masyarakat Sukabumi dan informasi yang dapat tuh Kabupaten Sukabumi. Nah mudah-mudahan kedepannya tadi harapan Akang Teteh semua dapat terwujud dan juga saya mendengar bahwa teori-teori tadi itu berkaitan dengan teori Surjono Sukanto. Nah berarti mereka benar-benar nih mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah hukum viktimologi yang dipandu langsung atau didoseni langsung oleh Ibu Silvi dan juga Ibu Heni pada mata kuliah viktimologi ini. Nah kalau harapan dari saya sendiri mudah-mudahan penegakan hukum kedepannya itu lebih dapat terwujud gitu, dapat istilahnya dapat diberikan ketegasan gitu kepada para pelaku dan juga hak-hak korbannya dapat diberikan. Dan intinya yang harus digarisbawahi adalah kesejahteraan masyarakatnya, karena ketika masyarakatnya sejahtera, insya Allah ya tindak pidana itu mungkin dapat terminimalisir, nggak terlalu banyak. Nah itulah sobat hukum semuanya, podcast kita kali ini berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat berjumpa kembali. See you, semuanya. Dah.